Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjidul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita sekarang adalah ayat yang ke-85. Temanya adalah pertolongan yang baik dan pertolongan yang buruk. Halaman 91. Halaman 91 ayat yang ke-85 sampai ayat yang ke-87. Halaman 91. Kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, halaman 91 ayat yang ke-85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. الله لا إله إلا هو. الله لا
yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi haditha. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mas Toto, mohon maaf itu Pak Rote tolong dikasih itu meja dikit tuh. Ya itu yang belakang tuh. Sini aja Pak Rote, nggak apa-apa, sambil nyandar enak. Udah situ nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih Pak Hamzah atas wedang susunya. Wah mantap nih. Mantap. Ya buat yang apa namanya ngajar doang nih Mas Toto. Ntar kalau Mas Toto nyampe singgah sana sini baru nanti ada apa namanya minumannya. Baik. Temanya kalau dalam tafsir Departemen Agama menarik, anjuran memberikan pertolongan dan sopan santun dalam pergaulan. Sebelum kita masuk ke topik tafsir, saya akan bacakan hubungan ayat 85 dan ayat sebelumnya. Perintah dalam ayat yang lalu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menggalakkan, mengobarkan kaum muslimin untuk menangkis serangan orang kafir. Maka pada ayat ini diterangkan bahwa siapa yang memberikan pertolongan pasti akan ditolong pula dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Mas Toto, ayat yang ke-85. Iya, baca perkata. Bismillahirrahmanirrahim. Man yasfaq. Itu belum nyala. Man yasfaq. Man yasfaq, siapa yang dia menolong, syafa'atan, dengan pertolongan, hasanatan, yang baik sesuai dengan syariat, yakullahu, maka jadilah baginya nasibun, bagian atau pahala, minha, darinya pertolongannya. Wa may yasfa, siapa yang dia menolong, syafa'atan, dengan pertolongan, sayyi'atan, yang buruk, bertentangan dengan syariat, yakulahu, maka jadilah baginya kiflun minha, bagian dosa darinya. Wakana, dan adalah Allah ala, atas, kulli sayin, setiap sesuatu, mukita, maha kuasa. Baik. Terjemah bebasnya dibaca 85. Siapa yang memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, di sini bantuan dalam istilah Al-Quran disebut juga syafaat. Apa? Syafaat itu bantuan. Oleh sebagian ulama dijelaskan bahwa apabila kita, ini contoh ujian, nilai minimal itu kalau mau naik adalah 8 misalnya, sementara nilai rapot kita cuma 6 Mas Toto, berarti kan kurang 2 poin, 7 dan 8. Lalu bagaimana besok akan bermanfaat yang namanya pertolongan atau syafaat. Jadi syafaat itu adalah diberikan kepada orang yang
udah punya modal, bukan nggak punya modal sama sekali. Nah, kita besok mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaat dari Al-Quran. Nah, sementara kita tidak pernah mengikuti sunnah baginda Rasulullah, kemudian ingin mendapatkan syafaat pertolongan Al-Quran, namun kita nggak pernah bergaul dengan Al-Quran, niscaya sulit untuk didapatkan yang namanya syafaat. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini di dalam sebagian tafsir atau penjelasannya adalah sebagai berikut: siapa yang memberikan syafaat atau pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka dia mendapatkan bagian pahala dari pertolongan tersebut. Termasuk dalam masalah pertolongan adalah ad-du'a lil muslim fa innahu syafa'atun ila Allah. Doa itu termasuk pertolongan, dan pertolongan itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, minimal kita membantu saudara kita dengan doa, karena itu adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang doa itu lebih hebat daripada yang namanya bantuan yang kasat mata. Kadang, jadi maksimalnya bagaimana? Ya, kita membantu secara lahiriah, secara batiniah kita adalah mendoakan. Di sini ditulis di dalam tafsir yang namanya doa itu adalah termasuk bagian daripada syafaat, bagian dari pertolongan, yang pertolongan itu tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sangat disayangkan sekali di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah ditanya, ya Rasul, doa kapankah dan doa apakah yang paling dekat untuk diijabah? Ayat doa asma'u ya Rasulullah, doa yang paling didengar oleh Allah itu kapan? Bagaimana? Fi jawfil lail, pada pertengahan malam, wal kulli sholatin, dan setelah sholat maktubah, sholat wajib. Jadi ada orang sekarang, mohon maaf, semenjak ada dakwah salafi wahabi, saya katakan langsung ya, dakwah salafi wahabi, gara-gara mereka belajar sholatnya itu tidak kepada guru agama dulu, terus belajar sholat, kenal sholat dari buku saku, yang buku sakunya itu cetakannya keren, terus ada catatan kaki, padahal catatan kaki itu adalah keterangan Imam Wahabi sendiri, tidak disyariatkan doa bersama dalam sholat. Orang yang kosong pikirannya masuk. Saya itu casingnya aja udah paham. Oh, orang ini pengetahuan agamanya baru dapat, terus backgroundnya apa? Insya Allah saya paham banget itu, Mas Soto. Ada orang yang kalau habis sholat itu langsung nggak mau doa. Wah, itu ya Allah. Padahal doa itu sangat bermanfaat. Ya, setuju ya, Mas Karno ya, Pak Karno ya. Itu orang kalau baru belajar kenal agama ketika dewasa atau ketika tua, apalagi ketemunya guru-guru dari salafi wahabi seperti itu. Itu yang namanya otak, istilah konsep itu pasti ada di kepalanya. Itu udah pasti. Masya Allah, itu kasihan saya lihat orang-orang seperti itu. Wajahnya aja nggak enak dipandang. Orang kalau sudah kena kayak gitu, wajahnya nggak enak dipandang. Merasa bahwa orang lain itu bid'ah aja pokoknya. Itu dalam kepalanya seperti itu. Kenapa demikian? Karena yang ditanamkan dalam hati itu menyalahkan orang lain. Itu yang tertanam dalam hatinya adalah menyalahkan orang lain. Baik, sekali lagi, di antara bentuk pertolongan itu adalah doa. Nah, tentunya bantuan bermacam-macam. Ada yang bentuknya materi, ada bentuknya tenaga, ada bentuknya kata-kata, ada bentuknya doa, dan
dan lain sebagainya. Kemudian kalau dalam keburukan ada hadis, man a'ana ala maksiatin walau bi syaqqi kalimatin kana syarikan lah. Siapa yang menolong untuk berbuat maksiat walaupun hanya separuh kalimat, maka dia adalah bersekutu melakukan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini petunjuk-petunjuk umum, Mas Toto. Siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari pertolongan tersebut. Sebaliknya, siapa yang memberikan pertolongan dengan pertolongan yang buruk, maka dia mendapatkan bagian dosa darinya. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya di sini adalah menyampaikan balasan kepada yang menolong sebagaimana dia menolong yang ditolong. Tuh, Allah Maha Kuasa untuk membalas pertolongan tersebut. Lanjut Mas Toto. Wa idza huyyitum wa iza huyyitum, dan apabila kalian dihormati, bisahiyatin, dengan penghormatan, ucapan salam, fahayyu, maka balaslah penghormatan itu, biahsana, dengan yang lebih baik, minha, darinya, aurudduha, atau balaslah sepadan dengannya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana ala, adalah dia atas kulli sayin hasiba, setiap sesuatu maha penghitung. Baik, terjemah bebas. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Baik, kita kan nggak pernah berhitung, Mas Toto. Nggak pernah apa? Nggak pernah berhitung. Dan memang otak kita itu kalau berhitung lemot. Allah itu diantara sifatnya adalah hasiban, ya hasib, maha menghitung. Sekecil apapun perbuatan baik kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh. Ini kalau dalam pergaulan, ketika kita disalami oleh seseorang, assalamualaikum, idealnya jawaban kita adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ideal. Minimalnya waalaikumsalam, minimal. Nah kemudian wa kana Allahu innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sungguh Allah maha menghitung atas segala sesuatu. Ada cerita nih Mas Toto. Makanya jangan remehkan kebaikan, kesempatan untuk berbuat baik, sekecil apapun bentuknya, entah zikir, entah menyingkirkan batu di jalan, macam-macam lah. Ketika ada kebaikan sekecil apapun dan kita mampu untuk melakukan, jangan disia-siakan. Saya akan cerita, ada kita surah Al-Fatihah itu maknanya diantaranya ayat yang ketiga, Maliki Yaumiddin, Allah yang maha menguasai pada hari pembalasan. Itu maknanya kan demikian, Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki dan menguasai hari pembalasan. Itu di dalam tafsir menarik. Ada orang satu ketika mau tidur ya banyak problem lah. Banyak problem sebelum tidur itu ya balik ke kanan, terus rebahan balik ke kiri, pokoknya nggak enak lah tidurnya. Terus saking capeknya mikir, antara ngantuk dan tidur, kesadaran tinggal katakanlah baterai tinggal 10, lalu dia mengucapkan Allah, terus tidur. Ketika meninggal dunia, sampai pada hari kiamat, dia itu kaget, perasaan dia nggak punya
amal baik sama sekali. Nah ternyata dia sudah pasrah lah, wah ini pasti aku nggak punya kebaikan, terus amalku juga nggak ada dan segala macam, pokoknya pasrah lah apa yang mau Allah perbuat. Ternyata dosanya itu diampuni dan dia dipersilahkan untuk masuk surga. Kaget itu yang namanya si hamba. Ya Allah, ini bagaimana ceritanya? Perasaan aku nggak pernah berbuat baik, terus raportku merah semua. Kenapa aku bisa masuk dan engkau masukkan ke surga ya Allah? Engkau memang tidak ingat, apalagi kesadaranmu tinggal baterainya 10%. Ingatkah engkau ketika di dunia engkau susah tidur, ya urusan dunia lah, macam-macam pikiran, lalu engkau balik kanan terus miring kiri dan lain sebagainya, pada gilirannya terakhir engkau mengucapkan Allah. Akhirnya apa? Gara-gara ucapan Allah yang satu itu, Allah ridho, Allah mengampuni dosamu dan engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, gara-gara satu ucapan Allah. Itu saya punya tafsirnya, itu saya ngomong seperti ini ada dasarnya itu Mas Toto. Maka dari itu, sekecil apapun kebaikan, ketika kita mampu melakukan, jangan disia-siakan apapun bentuknya, entah doa, entah ucapan, entah bantuan, entah apapun lah, sampai tersenyum. Lah, di Quran itu orang nggak tersenyum dikritik Mas Toto. Dia apa? Dikritik. Orang nggak senyum dalam Al-Quran dikritik. Ini di sini temanya kan menarik. Anjuran memberikan pertolongan dan sopan santun dalam pergaulan. Nah, silakan dibuka surah Abasa. Surah apa? Surah Abasa. Halaman yang ke ini benar-benar 585. Halaman 585. Saya sambil minum ini Pak Hamzah. Mohon maaf nih Pak Mulkan, saya minum duluan nih Pak Mulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini biasanya Pak Haji Mulkan bawa termos, ini nggak tahu beliau bawa termos apa enggak nih. Baik, Mas Toto, kita baca dulu deh beberapa ayat biar dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. An ja'ahul a'ma. وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Mas Toto, terjemah bebasnya aja.
Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Baik, masam itu kalau dikaitkan dengan makanan apa Mas Toto? Manis apa kecut? Basi. Hah? Kecut. Kecut ya. Kalau kecut itu wajah gimana? Hah? Enak apa enggak tuh? Itu kalau coklat itu pasti tersenyum, tapi kalau kecut bermuka apa? Masam. Masam. Lanjut. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Lanjut. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Baik, merasa cukup itu artinya nggak butuh nasihat, malah dinasihat. Yes. Nggak butuh itu artinya nggak butuh nasihat, malah diharapkan malah engkau nasihati. Lanjut. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri atau beriman. Baik, nggak dosa kalau pembesar-pembesar Quraisy itu nggak beriman, nggak ada masalah itu. Lanjut. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Ini surah kritikan, surah apa? Kritik, teguran gitu. Lanjut. Asbabun nuzul ayat 1 sampai 10. Aisyah radhiyallahu anhu memaparkan bahwa suatu hari Ibnu Ummu Maktum radhiyallahu an, seorang sahabat yang buta, mendatangi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu sedang menerima salah satu pembesar Quraisy. Ummu Maktum radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, beri aku nasihat." Seketika itu juga Rasulullah SAW memalingkan mukanya. Atas sikap beliau itu turunlah ke-10 ayat ini. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, ayat ini semakna dengan surah Al-Kahfi sekarang. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Silakan dibuka surah Al-Kahfi halaman yang ke 297, halaman 297, halaman 297. Baik, Mas Toto, diartikan. Saya baca ayatnya aja ya, ini karena panjang, saya aja yang baca. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa. Ayo Mas Toto. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya, dan keadaannya sudah melewati batas. Ini kalau ayatnya, ini ayat untuk saya Mas Toto. Untuk siapa? Ini ayatnya untuk kelas saya. Kelas saya itu saya pakai ini. Saya bukan apa-apa ya Mas Toto, Pak Karno. Saya kalau mau ikut Ittihadul Mubalighin, perkumpulan para mubalik, para dai, itu saya jadwalnya tiap malam ada itu. Jadwalnya tiap malam ada. Dan kalau ngaji di Jakarta kan tahu sendiri Pak Ukim, ya kan?
Oh, ada amplopnya, terus ada bingkisannya, siapa yang nggak senang? Lalu kalau saya kebanyakan keluar, siapa yang ngurusi anak-anak? Gitu. Ya, ayat ini semakna dengan surah Al-An'am halaman 133, halaman 133, ayatnya hampir mirip. Ayatnya hampir mirip. Halaman 133, ayat 52, paling bawah tuh, baris ketiga dari bawah. Baik, saya baca ayatnya, nanti Mas Toto yang baca ayat yang ke-53. وَلَا تَكْفُرْ بِالَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطَرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi hari dan petang hari. Mereka mengharapkan keriduannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. Tuh ada catatan kaki bawah itu, bawahnya 310. Ketika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk bersama beberapa orang mukmin yang dianggap rendahan dan miskin oleh kaum Quraisy, datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah, tetapi mereka enggan duduk bersama dengan orang-orang mukmin itu, dan mereka mengusulkan agar orang-orang mukmin itu diusir saja, sehingga mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Lalu turunlah ayat ini. Tuh ya, yang namanya orang punya sifat gengsi itu mulai dari dulu ada. Jadi nggak mau tuh duduk yang bukan selevel dan lain sebagainya. Pengajian pun nyainan yang eksklusif, tapi belum tentu yang kelihatannya eksklusif itu istimewa. Coba sekarang dianalisa pakai akal sehat. Mohon maaf nih, mohon maaf banget itu. Mas Toto, Pak Karno, ngaji kita itu buka Al-Quran apa enggak? Al-Qurannya dibaca apa enggak? Dibaca. Itu kadang mohon maaf kelihatannya keren, pakai apa? Slide. Begini semua. Kalau kita pikir secara jernih ya, itu apalagi kalau mohon maaf di Mukorobin itu kadang-kadang undangannya diposting di grup WA Nurul Ikhlas, gelarnya itu LCMA, mantep tuh. Udah saya bukan apa-apa lah. Kita itu ngaji buka Al-Quran, Qurannya dibaca, Qurannya bahkan saya satu ayat dan segala macam. Ada hal yang kelihatan sederhana tapi ada yang kelihatannya istimewa tapi biasa aja. Dari ayat ini jangan menilai sesuatu itu pada casingnya. Lebih-lebih jangan mengusir orang yang lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali ke ayat surah An-Nisa. May yashfa' syafa'atan. Udah selesai ini. Udah. Aku alhamdulillah. Berapa ayat Mas Toto? Surah An-Nisa. Terus lompat surah Abasa. Lompat lagi surah Al-Kahfi. Lompat lagi surah 15 ayat. Al-An'am. Alhamdulillah. 15 ayat itu kalau dikalikan 100 berarti kita lebih baik daripada mengerjakan 1500 rakaat. Satu ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100. Nah kalau 15 lebih baik daripada sholat sunnah 1500.
500 ayat. Itu hadisnya demikian. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kekurangan, kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.